Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Rosalinda dengan NIM 123251108 dari PDP 97. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai pandangan Islam tentang zakat dan pajak, serta memberikan tanggapan kritis terhadap pertanyaan mengapa umat Islam masih harus membayar pajak meskipun sudah membayar zakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep zakat dan pajak dalam Islam itu sendiri. Setelah mempelajari bab-bab ini, kita memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki kedudukan hukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Nah, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan memiliki tujuan untuk membersihkan harta, mensucikan jiwa, serta memberdayakan masyarakat terutama fakir miskin. Sementara itu, pajak dalam perspektif Islam bukanlah ibadah ritual, tetapi kewajiban sebagai warga negara. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membangun fasilitas umum, menyelenggarakan pendidikan, menjaga keamanan, dan menyejahterakan masyarakat. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai landasan Al-Quran dan hadis tentang zakat dan pajak. Nah, zakat memiliki landasan yang sangat jelas teman-teman, di antaranya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan Nabi untuk mengambil zakat dari harta mereka agar harta dan jiwa mereka bersih. Hadis-hadis juga sangat banyak menegaskan kewajiban zakat itu sendiri. Sedangkan pajak dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam istilah modern, namun konsep pajak dijelaskan melalui prinsip at-ta'ah atau ketaatan kepada ulil amri, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian." Ayat ini menjadi dasar bahwa keputusan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk pajak, wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan zakat dan pajak. Nah, apa sih itu zakat? Zakat ini bersifat ibadah vertikal, wajib karena perintah Allah, dan memiliki mustahik tertentu yang tidak bisa diubah. Sementara pajak bersifat kewajiban kenegaraan, fleksibel, dan penggunaannya diatur oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum. Keduanya berbeda dari segi hukum, tujuan, niat, pengelola, dan penerima manfaat itu sendiri. Nah, yang keempat, saya akan menanggapi kritis mengapa setelah membayar zakat, muslim masih harus membayar pajak. Nah, pertanyaan ini penting dan sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, teman-teman. Pertama, zakat dan pajak memiliki fungsi yang berbeda. Nah, zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan mustahik atau asnaf, teman-teman. Artinya, dana zakat tidak boleh digunakan untuk membangun jalan, membayar gaji guru, membangun rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Sementara pajak justru dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan negara tersebut, termasuk infrastruktur negara. Yang kedua, negara modern membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar daripada sekedar dana zakat. Seperti yang kita ketahui sendiri, negara Indonesia ini tidak hanya ada muslim, tapi juga ada non-muslim. Nah, untuk menyeimbangkan antara kedua tersebut agar adil di antara keduanya, maka tetap harus ada pajak. Dan seperti yang kita ketahui, masyarakat di Indonesia ini sangat banyak, dan dalam rencana 2045 Indonesia direncanakan sebagai Indonesia Emas 2045. Hal ini tidak hanya bisa mengandalkan zakat saja, tapi untuk membangun infrastruktur agar optimal harus diadakan adanya pajak itu sendiri. Jadi pajak itu sangat penting karena untuk menjaga
stabilitas negara. Ketiga, dalam Islam, ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Selama pemerintah tidak memerintahkan kemaksiatan, membayar pajak seperti ikut menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, pajak bukan sekedar kewajiban negara, tapi juga etika sosial dalam Islam. Yang selanjutnya, pajak bersifat kolektif dan universal. Pajak berlaku untuk seluruh warga negara tanpa melihat agama. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus adil antara non-Islam dan Islam itu sendiri. Sedangkan zakat hanya diwajibkan bagi Muslim. Nah, karena itu pajak adalah instrumen pemerataan nasional yang tidak bisa digantikan oleh zakat, yang hanya bisa dibayar oleh Islam itu sendiri. Yang terakhir, negara membutuhkan dana untuk memberikan pelayanan publik yang tidak bisa dibiayai dari zakat, seperti pendidikan, transportasi, pertahanan, infrastruktur, kesehatan, dan berbagai program publik lainnya. Jadi, walaupun zakat sudah ditunaikan, pajak tetap wajib karena kedua instrumen ini memiliki ruang dan tujuan yang berbeda, teman-teman. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, zakat adalah kewajiban spiritual dan sosial yang ditetapkan Allah, sementara pajak adalah kewajiban kenegaraan yang ditetapkan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Nah, keduanya bukan menggandakan beban, tetapi saling melengkapi untuk membangun umat dan negara. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.